Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang berbahagia. Ini ada berita menarik ya. Tercengang opini Bamsud Saiful Mujani, titik dua rakyat tolak perubahan masa jabatan presiden. Wah, ini agak menarik karena SMRC berada pada satu pandangan yang berbeda dengan apa yang menjadi wacana dari mereka yang hari ini menjadi pejabat. Pertanyaannya adalah mengapa? Nah, ini akan kita sama-sama lihat bahwa SMRC, pendiri SMRC Saiful Mujani Research and Consulting itu mengatakan bahwa meskipun masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo, tetapi mereka tetap menolak ya adanya perubahan masa jabatan presiden. Itu ia sampaikan ketika dalam diskusi bedah politik yang bertajuk Kinerja Presiden dan Perubahan Pemilu, Penundaan Pemilu yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV Kamis 29 Desember 2022. Dan Saiful Mujani mengaku tercengang ya dengan munculnya pernyataan Ketua MPR Bambang Susatyo yang mengajak untuk berpikir kembali tentang pemilu 2024 dengan dalih kinerja Presiden Jokowi dinilai bagus oleh rakyat pada umumnya. Beberapa bulan terakhir, kata Saiful, semua sudah berpikir tentang pemilu 2024. Artinya ajakan Bamsud ya tidak digubris oleh rakyat, tidak diberikan sebuah perhatian ya. Bahkan malah masyarakat ingin agar pemilu 2024 digelar dengan jujur, adil dan langsung ya. Kita lihat di sini bahwa kalau misalnya logika Bambang Susatyo ini kita pakai untuk nama yang bernama Anies Baswedan. Misalnya ini ya, karena pembangunan di Jakarta bagus, kemudian masyarakat puas dengan kinerja Anies Baswedan, bagaimana kalau Anies Baswedan itu dipertahankan jadi gubernur sampai 2 tahun yang akan datang misalnya. Nah, tentu ini akan jadi sangat problematis. Tetapi nama ini menjadi sangat tidak menarik bagi mereka ya karena tadi mungkin tidak sehaluan gitu. Sedangkan kalau masa jabatan digandengkan dengan nama Presiden Jokowi, semua ingin, katanya rakyat ingin memperpanjang. Tetapi ya itu tadi Saiful Mujani melihat bahwa tidak seperti itu ya. Malah KPU kata Saiful itu sudah bekerja dan partai-partai politik juga sudah lolos ya sesuai dengan hasil verifikasi faktual dan akan menjadi peserta pemilu. Kemudian bahwa kinerja Jokowi bagus, yaitu kalau data catatan dari SMRC sejak 2015 itu bagus terus katanya gitu kan. Nah yang menarik adalah ya Ketua MPR Bambang Susatyo dan Ketua DPD Lanyala Mataliti ini menurut Saiful Mujani harus dibahas ya. Harus dibahas atau perlu dibahas katanya kaitan dengan pandangannya yang menyetujui untuk atau mendorong atau mengajak kita berpikir lagi untuk menunda pemilu 2024. Ya. Karena banyak yang mengatakan bahwa ya pemilu 2024 itu tidak perlu ditunda. Namun dua elit ini, Bamsud dan Lanyala, itu punya pandangan sebaiknya pemilu diganti atau ditunda ke 2027. Karena banyak tandangan dan terbukti kinerja Jokowi selama ini baik. Atau pakai opsi kedua, pemilu 2004 tetap jalan, tapi Jokowi diberi kesempatan untuk kembali mencalonkan diri sehingga mengubah konstitusi tentang jabatan presiden menjadi 3 periode. Ya kalau kita mau tanya sederhana kok ngebet banget ya. Harus menunda, memperpanjang atau masuk lagi di dalam kontestasi dan seterusnya. Ada apa sebenarnya? Justru masyarakat hari ini dengan melimpahnya informasi di dunia maya, lewat internet, media online, itu semakin punya nalar kritis. Ada apa sih sebenarnya kok harus ditunda? Terus kalau bagus kinerjanya, mengapa gubernur-gubernur yang di daerah itu yang bagus juga tidak harus ditunda? Ada inkonsistensi. Kenapa kata tunda hanya berlaku untuk presiden? Nah itu orang bertanya seperti itu. Nah menurut Saiful, ungkapan atau pandangan seperti itu katanya perlu dibahas. Ya kalau perlu dibahas berarti SMRC
Ya agak setuju dong. Perlu dibahas ya, tapi inilah kenyataannya. Kita tidak perlu terlalu serius ke sana kemari. Yang pasti memang Saiful Mujani kaget lah, itu poin lah ya. Kemudian Saiful Mujani mengatakan, di satu sisi kinerja Presiden Jokowi memang bagus, tapi apakah bagusnya kinerja Presiden Jokowi itu membuat publik menginginkan agar dia dikasih wewenang untuk kembali berkuasa dengan mengubah konstitusi atau dikasih tambahan kekuasaan 3 tahun lagi, ujarnya. Artinya Saiful Mujani tidak sependapat dengan pikiran yang seperti itu. Malah dalam riset yang dilakukan oleh SMRC, ya, dalam 4 kali survei itu rata-rata 77% publik yang ingin ketentuan itu dipertahankan. Artinya tetap 2 periode. Kemudian ada 13% yang ingin mengubahnya. Tetapi 13% itu, kata Saiful Mujani, mereka menginginkan masa jabatan periode justru dipersempit, bukan ditambah lebih dari 2 kali, jelasnya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak ada orang yang ingin memperpanjang jabatan kecuali dia pertama menyukai jabatan itu. Yang kedua, dia mencintai karena dapat banyak keuntungan dari menjabat itu. Dan yang ketiga, dia lupakan tanggung jawab untuk melakukan kaderisasi presiden ke depan, pemimpin di masa yang akan datang. Bayangkan kalau ditunda, berapa lama hambatan munculnya pemimpin baru. Bahkan seharusnya partai-partai politik itu konsisten dan konsekuen untuk melahirkan pemimpin baru, bukan malah yang ada karena bagus dipertahankan terus. Ya, iya kalau dia bagus terus menerus memang betul-betul membawa perubahan kepada rakyat. Kalau tidak, atau itu sebuah pandangan subjektif belaka. Nah, jadi dalam konteks ini lebih baik kita setialah pada undang-undang itu. Maka ada istilah dari Saiful Mujani itu bahwa kalau urusan seperti ini ya seharusnya betul-betul diperhatikan, karena itu konsekuensinya akan mengubah konstitusi negara, dan itu tidak perlu karena tidak ada sesuatu yang mendesak untuk kehidupan rakyat. Nah, ini yang harus kita pahami. Meski demikian, ide-ide seperti itu ya nggak apa-apa. Itu akan menunjukkan siapa mengatakan apa dan kita penting untuk mencatat sebagai apa. Nah, ini satu hal yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Yang penting sekarang ya kita pastikan 2024 itu kalau bisa rakyat ya memilih pemimpin-pemimpin muda, ya, pemimpin yang siap berdialektika, bertarung, bertanggung jawab gitu. Bukan pemimpin-pemimpin yang ya justru kalau sudah jadi pejabat lebih baik terus-menerus menjabat. Ini tentu saja sebuah musibah untuk sebuah bangsa dan negara. Semoga saja pikiran-pikiran seperti itu tidak menjadi kenyataan di republik yang sama-sama kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.